Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran saya dengan tema tilawah dan pemahaman Al-Quran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang tilawah dan pemahaman dasar ayat Al-Quran. Sebelum ke materi, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk azan? Ada 2 orang, Bu. Ada 2 orang sama Irfan. Sakit ya? Ya. Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman kita segera diangkat penyakitnya dan sehat kembali seperti segala. Mudah-mudahan bisa belajar seperti biasa ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi yang Ibu tadi katakan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang materi tentang tilawah dan pemahaman dasar ayat Al-Quran. Di sini Ibu akan mengambil tema Quran surat Al-Fatihah dan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 5. Ibu yakin di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan ayat atau surat kedua surat ini, karena surat Al-Fatihah sudah sering digunakan oleh umat Islam setiap hari pada pelaksanaan apa? Sholat 5 waktu. Kita pasti membaca surat Al-Fatihah ya. Di sini lanjut ya. Ini yang kedua. Nah, sebelum ke materi lebih lanjut, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah mempelajari materi ini, apa yang harus kalian kuasai? Ya, yang pertama adalah siswa mampu membaca Quran surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 dengan benar. Ya, di sini siapa yang sudah bisa membaca surat Al-Fatihah dan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5? Bisa ya? Bisa semua ya? Ibu yakin semuanya bisa ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami arti global ayat ya. Jadi ayat itu mempunyai makna. Allah menurunkan semua ayat Al-Quran itu pasti memiliki makna ya sendiri ya. Baik surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan surat yang lainnya ya. Kemudian lanjut
sebelum ke materi inti, ya, Ibu akan mungkin ada beberapa siswa atau perwakilan dari kalian, ya. Ibu minta untuk membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Siapa yang siap untuk membaca surat Al-Fatihah? Ya, silakan Tegar untuk membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih kepada saudara Tegar yang sudah membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian Ibu ingin tahu juga ya, siapa yang sudah mampu Bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Ayo silakan, siapa yang bersedia? Oh ya, silakan Adit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholawata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk saudara Adit yang telah membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5. Untuk selanjutnya, Ibu akan memaparkan pengantar tilawah, yaitu membaca. Tilawah itu adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu perlahan, jelas, sesuai tajwid. Dan di sini ada dalil tentang perintah untuk membaca Al-Quran secara tartil, yaitu pada surat Al-Muzammil ayat 4. Kemudian manfaat kita tilawah atau membaca Al-Quran adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menenangkan hati. Menenangkan hati ini menjadi salah satu manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Hati ini otomatis akan menjadi tenang. Yang ketiga, menambah pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Apabila kalian memiliki salah hidup yang perlu solusi, nah ini Al-Quran bisa menjawab sebagai petunjuk hidup bagi manusia, bagi kita semua tentunya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang mengenal surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pembukaan. Kedua adalah surat Al-Fatihah adalah surat ke-1 dengan 7 ayat yang diturunkan di Mekah. Karena diturunkan di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan bertujuan untuk satu, sebagai doa utama, ya, sebagai doa utama. Makanya surat Al-Fatihah termasuk dalam rukun sholat. Harus membaca surat Al-Fatihah ketika kita sholat, ya. Jadi kalau misalkan sholat tanpa surat Al-Fatihah berarti tidak sah sholat. Kan itu ya, karena rukun, jadi harus dibaca. Yang kedua, sebagai pedoman hidup, ya, pedoman ya. Jadi kita itu hidup itu tidak boleh berpedoman ke hal-hal yang lain selain kepada Al-Quran. Berpedoman itu pada Al-Quran supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, sebagai
sebagai inti Al-Quran atau Ummul Kitab, dan yang kelima sebagai rukun sholat. Nah, ini adalah tampilan surat Al-Fatihah yang tidak asing lagi bagi kita, karena setiap hari kita pasti membacanya di sholat 5 waktu. Kemudian lanjut. Mengenal surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Yang kedua, surat Al-Baqarah adalah surat kedua dengan memiliki jumlah ayat terbanyak, yaitu 286 ayat yang diturunkan di Madinah atau disebut juga surat Madaniyah. Kemudian surat ini diturunkan bertujuan untuk memberikan petunjuk yang jelas bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan menguraikan hukum-hukum, akhlak, dan sejarah sebagai landasan keimanan serta amanah kekhalifahan di bumi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tampilan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ya. Ibu percaya kalian pasti semua sudah mengenal dan hafal ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Yang pertama adalah penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena apa? Kitab suci bisa tidak bisa diragukan karena langsung betul-betul Al-Quran itu adalah firman dari Allah yang diturunkan lewat Nabi Muhammad, lewat malaikat Jibril. Yang kedua, berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang mengamalkan ciri-ciri takwa. Ya. Jadi ini petunjuk khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, serta mengakui bahwa mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berhak mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Nah, setelah Ibu memaparkan materi pada hari ini, silakan kalian untuk mengisi LKPD ya. LKPD-nya silakan pahami dan kerjakan dengan sebaik-baiknya yang telah diberikan dengan teliti dan benar. Dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan jawab dengan teliti ya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengisi LKPD. Baik anak-anak, waktu untuk mengisi LKPD sudah habis. Untuk itu, Ibu mengharapkan ada perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1, siapa yang akan bersedia maju ke depan? Sahel, untuk Sahel silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya berterima kasih banyak atas berdirinya saya di sini, bisa membacakan presentasi tentang tugas LKPD. Soal yang pertama, tulislah kata kunci yang penting yang terdapat di surat Al-Fatihah. Jawabannya saya di sini akan bagi 3 poin ya, secara udah bermusyawarah tadi. Yang pertama, poin pertama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menjelaskan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang poin kedua, Maliki Yaumiddin, Allah adalah penguasa di hari pembalasan. Dan yang poin terakhir, yang ketiga, Ihdinas Shiratal Mustaqim, yaitu mohon petunjuk jalan yang lurus.
Oke, selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu tulislah arti singkat atau kesimpulan yang ada pada surat Al-Fatihah. Nah, jawabannya ialah surat ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu yang diberi petunjuk dan dijauhkan dari jalan yang sesat ini. Mencerminkan inti dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu selalu bergantung dan meminta pertolongannya. Dan soal yang terakhir nomor itu, tulislah satu hikmah pribadi dari surat Al-Fatihah. Tadi kita sudah bermusyawarah dan berpendapat masing-masing dan sudah ada jawabannya, yaitu pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, yang mengingat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Terima kasih kepada saudara Sahel yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi ini kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Pertama, apa makna penting Quran surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, mengapa Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5 menekankan iman kepada yang gaib dan amal nyata? Dari pertanyaan ini, mungkin ada dari kalian yang ingin menjawab? Oh ya, Saudari Rini, silakan. Sebagai pedoman spiritual dan paduan hidup yang mengajarkan tauhid, keesaan Allah, pentingnya ibadah, serta tuntunan agar senantiasa meminta petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah. Karena itu adalah fondasi utama takwa dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang meliputi keimanan pada Allah, kitab suci, dan hari akhir, serta dibuktikan dengan amal nyata seperti salat dan infak. Terima kasih untuk Saudari Rini atas jawaban soal yang sudah Ibu berikan ya, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Kesimpulannya bahwa mari kita amalkan ajaran surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 2-5 dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keikhlasan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.